Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tarjih Menjawab bersama Ustadz Ali Yusuf mengenai Itikaf Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi. Tadi banyak sekali santri yang masih ingin bertanya sepertinya ya. Baik, silakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, perkenalkan nama dan dari mana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Wibawa dari Pondok Pesantren Fauzul Muslimin. Kebetulan sedang menempuh studi di Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan PAI. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama mengenai saya sudah sering mendengar kata Nuzulul Quran. Yang dimaksud dengan Nuzulul Quran seperti apa sih yang dimaksud itu loh. Nah, dan yang kedua mengenai tanggal 17 bulan Ramadan itu kan sering diperingati hari itu. Apakah itu memang turunnya Al-Quran? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu. Nah, bagaimana Ustadz? Apa yang dimaksud dengan Nuzulul Quran? Dan apakah 17 Ramadan itu memang diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat baik sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana alladzi fihi unzilul Quran, itu diturunkannya Al-Quran. Jadi memang kita meyakini bahwa di bulan suci Ramadan itu adalah memang turunnya Al-Quran. Lalu kaitan tentang kapan itu turunnya Al-Quran, itu kalau dikaitkan dengan surat Al-Qadar yang tadi kita sudah sampaikan, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar ya. Jadi dengan diturunkannya pada malam Al-Qadar itu maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu juga turunnya atau terjadi pada malam Al-Qadar ya. Malam Al-Qadar berarti 10 hari yang terakhir. Kemudian yang berikutnya bahwa kaitan tentang kapan persisnya Al-Quran itu turun. Nah, ini di dalam fikih para ulama memang terjadi perbedaan pendapatnya. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turunnya ya pada bulan Ramadan yang tidak diketahui tanggalnya tanggal berapa. Karena berkaitan tadi dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya pada malam Al-Qadar, yang malam Al-Qadar sendiri tidak diketahui tanggal berapanya. Namun demikian di kalangan kaum muslimin memang banyak menyebutkan ya bahwa Lailatul Qadar nuzul Quran itu juga terjadinya pada tanggal 17 Ramadan, sehingga sampai sekarang ya kebanyakan kaum muslimin menyebutnya ya tanggal 17 Ramadan itu. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya jelaskan juga adalah nuzul Quran itu ya akan berasal dari dua kata. Jadi nuzul dan Al-Quran. Ya nuzul itu ya nazala, nazala itu artinya turun. Jadi nuzul itu ya turun. Al-Quran ya Al-Quran, jadi turunnya Al-Quran. Yang turunnya Al-Quran itu ada dua tahap. Yang pertama diturunkan dari langit yang tertinggi, menjadi Sidratul Muntaha, turun ke langit dunia, ilas sama'i dunia, turunlah di langit dunia. Lalu kemudian setelah di langit dunia itu turunlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dari Sidratul Muntaha atau dari Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz yang tertinggi itu turun ke langit dunia, itu Al-Quran turun secara utuh ya. Jadi secara utuh ya, katakan sekarang 30 juz, yaitu 30 juz itu secara utuh. Kemudian barulah dari minas sama'i dunya, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW itu diturunkannya secara berangsur-angsur ya, bertahap itu. Sehingga diawali dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan sepotong-sepotong ya, beberapa ayat sampai genaplah masa kenabian Nabi sekitar 23 tahun, itu yang 30 juz itu turunnya selama 23 tahun, diangsur istilahnya, berturut-turut. Tetapi kalau dari Lauhul Mahfuz ke Sama'i Dunyanya itu utuh ya, satu kesatuan Al-Quran itu ya utuh sudah ada di Sama'i Dunyanya, baru ditransfer kepada nabinya secara bertahap. Jadi itu kaitan tentang istilah nuzul Quran. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya tanggapi dari pertanyaan Mas Bayu ini adalah bahwa tentu ya kita tidak diperintahkan untuk memperingati ya. Jadi kita tidak perlu untuk memperingati nuzul Quran. Apalagi kalau dikaitkan harus diperingati tanggal 17, karena di kalangan para ahli sejarah pun itu masih
terjadi perbedaan pendapat kapan mulai turunnya Al-Quran ya. Sehingga yang baik bagi kita ya tidak harus memperingatinya, tetapi bagaimana kita berupaya untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Qurannya. Jadi minimal ketika Ramadan kita kaum muslimin ini jangan sampai melupakan ini sudah masuk hari-hari terakhir ya. Nah, ini sudah hatam belum ini baca Qur'annya ya. Nah, ini yang belum hatam ya silahkan dimaksimalkan. Yang sudah hatam pun jangan merasa puas sudah hatam baca Qur'annya, tapi silahkan dibaca lagi. Itu yang lebih penting dari sekedar memperingati nuzulul Qur'annya. Demikian ya, Mas. Berarti memang tidak harus diperingati seperti itu ya, karena belum tentu turunnya seperti itu. Baik, apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, silahkan Masnya perkenalkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Abdul Hafid dari Pondok Pesantren Fauzul Muslimin. Yang saya akan tanyakan, sebenarnya itu Allah tujuan menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Hanya untuk orang muslim atau non muslim gitu? Terima kasih, hanya itu. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Ustadz mengenai tujuan diturunkannya Al-Quran seperti itu? Ya. Baik sekali pertanyaannya. Jadi ini kita bisa menemukan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah itu ada 2 jawaban ya. Bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi Al-Quran diturunkan itu tujuannya adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan. Hudan itu ya artinya petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Manusia itu apakah muslim ataukah bukan muslim? Tentu linnas itu secara umum. Baik yang muslim maupun yang bukan muslim itu pada dasarnya mereka kalau ingin selamat harus memegang Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk ya. Jadi petunjuk itu sendiri memang ada 2 ya. Yang pertama dalam pengertian ad-dalalah wal mursidah, itu arti petunjuk. Dalalah wal mursidah itu artinya memang menunjuki ya. Hidayah yang seperti ini adalah bisa dilakukan oleh kita manusia. Kita harus berupaya menunjuki, dan Rasulullah SAW pun itulah orang yang memberikan hidayah. Itu dalam makna ad-dalalah wal mursidah. Dan itu semuanya adalah petunjuk-petunjuk itu sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua memang istilah petunjuk itu sendiri ada yang disebut dengan idkhalul iman ilal qalbi ya, masuknya hidayah atau iman ke dalam hati. Nah, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an menurut surat Al-Baqarah ini adalah sebagai ya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kita kalau ingin selamat tadi kembalilah kepada Al-Qur'an. Lalu yang kedua juga kita bisa menemukan ya dalam surat Al-Baqarah yang awal-awal itu ayat yang kedua, Alif Lam Mim Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa ya. Tentu yang bertakwa ini semakin ya dikuatkan lagi, dibina, dibimbing dengan Al-Qur'an ya. Jangan lupa bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk itu adalah bagi orang yang masih hidup ya. Jadi kita bisa menggali petunjuk dalam Al-Qur'an itu adalah kalau masih hidup. Kalau sudah mati, sekalipun bagusnya itu petunjuk, ya kan kita tidak bisa mengambil ya apapun dari isi Al-Quran. Maka sebaiknya juga kita ya membaca Al-Quran, menggali Quran atau membacakan Al-Quran itu adalah fungsinya kepada mereka yang masih hidup agar petunjuk itu betul-betul bisa diambilnya. Lain halnya kalau orang itu sudah meninggal dunia, ya. Kira-kira kalau ada orang yang sudah mati itu dibacakan Al-Quran bisa mendengar tidak? Tidak. Jadi mendengar saja tidak, apalagi bisa mendapatkan petunjuk dari isinya. Jadi oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, dan alhamdulillah juga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ya menikmati indahnya Ramadan ini, juga untuk banyak mengkaji dan mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu pada dasarnya petunjuk secara umum linnas bagi manusia, dan petunjuk secara khusus hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian jawabannya. Oke, begitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustadz. Oke, silahkan Mbak, perkenalkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Inama. Saat ini sedang menempuh sebelumnya dari Pondok Pesantren Fauzul Muslimin. Saat ini sedang menempuh studi di Universitas Ahmad Dahlan di Fakultas Tarbiyah. Begini Tat, berbicara soal nuzulul Quran, kemudian apa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sendiri? Mungkin itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana Ustadz? Apa sebenarnya kewajiban kita terhadap Al-Quran? Ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ketika kita mengkaji tentang nuzulul Quran, apa itu Quran dan seterusnya, maka yang lebih penting daripada mengetahui itu semuanya adalah apa kewajiban kita terhadap Al-Quran, atau apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini. Pertama, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu al-imanu bih, jadi wajib mengimaninya. Jadi kita wajib mengimani semua isi Al-Quran itu. Setiap ayatnya wajib kita imani. Jangan sampai ada satu ayat yang kita imani tetapi ada ayat lain yang ditolak, itu tidak boleh. Jadi seluruhnya, seluruh surat, seluruh ayat, bahkan seluruh huruf-hurufnya tidak boleh ada yang kita ingkari. Nah, inilah kewajiban yang pertama, adalah al-imanu bihi, mengimani kepada Al-Quran. Lalu yang kedua, orang iman saja belum cukup. Maka yang kedua harus tilawatuhu, membacanya, tilawahnya, ya. Jadi harus membaca. Kalau cuma sekedar yakin, mungkin juga banyak orang-orang yang sudah yakin tetapi dalam hidupnya tidak pernah menyempatkan baca Al-Quran. Bahkan terkadang di bulan suci Ramadan ini pun mungkin masih ada kaum muslimin yang sama sekali belum mau baca Al-Quran. Nah, itu namanya, mohon maaf ya, dia belum paham. Dia sebagai seorang muslim tapi tidak paham kewajibannya apa terhadap Al-Quran. Jadi bukan sekedar saya yakin, saya percaya kepada Al-Quran, tapi buktikan keyakinan dan kepercayaan itu dengan bacalah Al-Quran, ya. Karena jangan lupa membaca Al-Quran itu, ya, walaupun mungkin kita belum paham maknanya, tapi setiap satu huruf itu nilainya sudah tinggi. Satu huruf, kata Nabi, akan dihargai menjadi 10 pahala, 2 huruf 10 pahala, sehingga Nabi katakan, jangan kamu katakan ketika membacakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi justru alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi sudah 3 huruf. Berarti kalau begitu 3 huruf ini sudah berapa itu nilainya? Sudah 30 pahala itu. Itu keutamaan dari tilawah. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran setelah membaca itu adalah tudarisuhu, ya, jadi mempelajarinya. Jadi setelah kita membaca juga kita harus mempelajari. Jadi istilah, mohon maaf, ini ketika kita di bulan Ramadan ada istilah tadarusan. Itu sebetulnya makna tadarusan dengan tilawah itu berbeda, ya. Jadi kita di masjid-masjid setelah tarawih itu membaca Al-Quran. Itu sebenarnya disebutnya dengan tilawah karena cuman baru sekedar membaca, ya. Membaca itu ya tilawah. Tetapi masyarakat kita menamainya dengan tadarus. Padahal tadarus itu dalam bahasa Arabnya berbeda, itu artinya mempelajari. Ya, tidak masalah mungkin itu istilah yang berkembang, tetapi ya saya mengajak kepada pemirsa semuanya juga untuk mari kita tingkatkan, tidak hanya saja membaca dalam pengertian tilawah, tapi juga menjadi mempelajarinya. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah setelah kita mempelajari Al-Quran itu adalah mengamalkannya, ya. Jadi apalah artinya kita mengkaji Quran kalau tidak diamalkan. Jadi sedikit-sedikit ilmu yang kita dapat dari Al-Quran. Ada kewajiban sholat, maka amalkan sholat itu. Bagi kaum wanita ada kewajiban perintah menutup aurat, maka amalkan isi Al-Quran itu. Jadi seluruh isi Al-Quran itu bukan sekedar sebagai bahan bacaan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk diamalkannya. Dan yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah mendakwahkannya. Setelah kita bisa mengamalkan, maka kita jangan ya pelit ya dengan ilmu. Kita jangan menjadi orang yang istilahnya mementingkan soleh pribadi, tapi juga kita harus soleh sosial. Apapun yang kita dapat dari Al-Quran, kita sampaikan kepada kaum muslimin ini. Sehingga Al-Quran ini betul-betul bisa diamalkan bersama-sama oleh kaum muslimin khususnya. Oke. Baik, itulah tadi jawaban Ustadz mengenai kewajiban kita terhadap Al-Quran. Baik Ustadz, kita sudah masuk ke dalam sesi kesimpulan. Silakan Ustadz menyimpulkan mengenai iktikaf Lailatul Qadar dan nuzulul Quran. Baiklah para jamaah sekalian dan pemirsa Tarjih Menjawab yang dirahmati Allah, pada sesi yang terakhir ini saya ingin mengajak kembali, mari kita manfaatkan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ada amalan-amalan khusus ya, itu untuk betul-betul ya disiapkan dan dilaksanakan sebaik-baik mungkin, karena kita belum tentu bisa menghadapi untuk tahun yang akan datang. Itu mungkin belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Di antara amalan-amalan pokok yang mendapat perhatian di 10 hari terakhir itu adalah di antaranya kita beriktikaf,
Mari kita manfaatkan di hari-hari terakhir Ramadan ini dengan banyak beriktikaf. Tentu dalam iktikaf itu kita isi dengan amalan-amalan ibadah yang baik dalam rangka taqarruban ilallah. Ya, apapun bentuk jenisnya, peribadatan itu asalkan sesuai dengan syariat, maka silahkan itu diamalkan dalam kita beriktikaf. Jangan lupa di samping iktikaf itu kita juga menunggu di 10 hari terakhir itu turunnya Lailatul Qadar ya. Dalam Lailatul Qadar tadi ada amalan dari Rasulullah SAW, kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang terakhir, tentu karena bulan Ramadan bulan yang istimewa di mana diturunkannya Al-Qur'an, mari kita bersama-sama berusaha untuk membiasakan diri membaca Al-Qur'an agar lisan-lisan kita fasih dengan Al-Qur'an. Demikian juga kita berusaha mentadaburinya, mengkajinya, dan kemudian lebih daripada itu adalah kita mengamalkan Al-Qur'an supaya kita benar-benar berada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah yang dikehendaki oleh agama ini, bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa, dan secara umum hudal linnas, menjadi petunjuk bagi semua manusia. Demikian kiranya untuk kajian pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ali Yusuf telah memberikan pencerahan ya bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Pondok Fauzul Muslimin yang telah hadir ke studio. Dan pemirsa, itulah tadi pembahasan saya bersama Ustadz Ali Yusuf mengenai Itikaf Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Dan saksikan Tarjih Menjawab pada episode selanjutnya. Akhirnya saya Isfi Iswari Nilakandi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, muda mendunia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, unggul dan Islami. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.